Yang saya hormati tentu saja pengurus madrasah Pondok Pesantren Sa'diyah yang sudah beberapa hari mempersiapkan diri maka syukuran Safarudin Rizki dan jadi bupati, dan sekaligus syukuran atas menantu menjadi pegawai negeri sipil ataupun ASN di Kabupaten Kobat. Sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama kok semua dulu datang itu, kabupaten datang dulu, kota datang dulu. Karena di kota ini di kabupaten dulu. Ada yang menyakiti ini ya, lagi lagi yang berkota dan kabupaten. Dan sebetulnya Pak Eli, nanti asing lagi kita, bapak-bapak dari Kemenak kota maupun kabupaten, para kepala sekolah dan majelis guru yang hadir, ibu-ibu orang tua siswa, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, santri-santri yang kita cintai bersama, hadirin hadirat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada siang yang cerah ini kita berkumpul di sini dalam suatu acara yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Ustaz Muhammad SAW. Seiring itu salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan buat Ustaz Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nanti kita bersama baginda Rasulullah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang mengundang kami di sini. Dan pada hari ini kami mohon maaf karena kami memang telah memberitakan kepada Ustaz, insya Allah kita jam 10 sampai di lokasi. Karena kemarin kami melaksanakan rapat koordinasi pertama kepala-kepala daerah Provinsi Sumatera Barat yang dimulai dari Senin, Selasa, Rabu. Jadi bagi 5 Poboka, Pasaman Barat, dan Damas Raya sore kemarin 3 daerah. Jadi karena malamnya juga ada acara, maka kami ragu pulang karena terlalu capek. Akhirnya kami tadi dari Padang ke sini jam 8 ya harapan. Tapi hal-hal yang tidak diduga jalan, terjadi kemacetan. Pas sebelum jembatan diperbaiki itu ada mobil yang rusak, pecah ban, mobil mengikut kereta, akhirnya panjang antrinya sampai ke sini. Inilah tadi yang lebih kami 4 jam sudah berdiri di sana. Mohon maaf Pak dan saudara saya. Meskipun demikian, saya sampai di sini memang merasa bangga dan gembira karena dihadiri oleh tokoh-tokoh dan santri-santri yang kami cintai. Masalah bersyukur Bapak dan saudara berbahagia, memang ini satu pesan dari Allah SWT bahwa orang-orang yang mensyukuri nikmat itu maka nikmat itu akan ditambah. Tapi bagi kami sebenarnya mensyukuri kemenangan sebenarnya kami telah melarang, karena kita dengan kemenangan itu adalah kemenangan bersama. Jadi tidak ada istilahnya bereforia dalam mencapai suatu kemenangan. Maka pada hari ini sebenarnya ada nikmat bagi kita. Kalau sekiranya corona ini tidak hadir, belum juga pergi seperti ini ke negerinya, maka inilah yang membuat kami tidak bisa menghadiri acara-acara syukuran. Kenapa demikian? Karena pada saat ini, di waktu gubernur dilantik oleh presiden di Jakarta, maka gubernur langsung diundang oleh presiden bersama Menteri Dalam Negeri. Tugas pertama gubernur dalam rangka meningkatkan ekonomi di daerah dan negara yaitu mempersentif COVID-19. Karena apa dan saudara ya, itu yang disampaikan oleh gubernur waktu kami dilantik pada tanggal 26 dulu. Setelah dilantik kami langsung rakor bersama gubernur
Gubernur memesankan kepada Bupati, Wali Kota, Chef Sumatera Barat supaya COVID-19 ini harus kita persempit. Maksudnya persempit apa? Kalau kita di kampung-kampung ada narasio corona, seakan-akan ke sawah, ke ladang, ke parak, itu biasa-biasa. Tapi di daerah-daerah yang hidup masyarakat itu karena jasa dan industri, Jakarta, Medan, Surabaya, kota-kota industri, maka perusahaan-perusahaan itu telah mati. Pegawai-pegawai itu telah dinonaktifkan atau dirumahkan. Ada keluarga kita yang sudah pulang kampung karena terdampak dari akibat COVID ini. Karena yang merasakan pada saat ini adalah kita secara bersama-sama. Kami Bapak selaku kepala daerah, ada namanya sekarang refocusing APBD. Kemarin telah di refocusing pertama kali, dan pas tanggal 2 kami setelah saya terima itu sudah himbauan dari kepala bagian keuangan bersama Sekda bahwa APBD Kabupaten 5 Kota akan direfocusing kembali sebanyak 4%. Tujuannya apa? Untuk penanggulangan COVID-19. Sehingga tahun 2021 ini Bapak dan saudara bahagia, anggaran kita untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat untuk infrastruktur ini akan berkurang dan kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan refocusing ini penanggulangan COVID-19. Ini pesan Presiden kepada gubernur-gubernur kepada kami. Maka justru karena itu Bapak dan saudara bahagia, kami selaku aparat penyelenggara negara sampai wali negara dan Pak Jorong diharuskan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, termasuk kita semua. Namun andai kata ini kita warisi, kita resapi Bapak dan saudara, bahwa COVID-19 ini sebenarnya ajaran agama kita telah mendahulukan itu. Islam telah mengajarkan kita minimal kita 5 kali 1 hari 1 malam berwudu, membersihkan diri mulai dari muka sampai kaki. Sampai kita ke toilet pun kita harus melaksanakan pembersihan sesuai dengan ajaran agama. Namun karena penyakit ini tidak bisa dibatasi antara orang Islam dan orang-orang yang beragama lain, maka kita juga bagian terpapar dari itu. Hingga pada saat ini tahun 2021 ini haji pun belum tentu kita melaksanakan. Dengan arti kata apa? Negara-negara besar Islam pun menghormati bahwa COVID ini ada dan kita harus menjaga jarak. Maka justru karena itu kepada ibu-ibu dan Bapak, jangan abaikan masalah COVID ini, harus kita jaga secara bersama-sama supaya anak dan keluarga kita jangan terpapar karena itu. Bapak dan saudara berbahagia, itu pesan pertama yang kami sampaikan kepada kita. Yang kedua, kami pada tanggal 26 Februari tahun 2021 kemarin secara resmi dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Baru lebih kurang 11 hari kami melaksanakan pekerjaan karena kami tanggal 1 baru serah terima dan sekarang tanggal 10, tanggal 11. Maka pada ini kami sampaikan kepada kita bersama-sama, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota bahwa pemilihan itu telah dilaksanakan secara demokratis. Dan pada kesempatan ini kami bukanlah orang yang pintar, kami bukanlah orang yang pandai, kami berdua bukanlah orang yang kuat, tapi amanah rakyat memberikan kepada kami ini bahwa kami diamanah untuk periode ini untuk menjadi pemimpin. Maka justru karena itu kami berharap kepada Bapak dan saudara berbahagia, berikanlah kepada kami masukan, berikanlah kepada kami saran apa-apa yang akan kita laksanakan dalam membangun 5 kota sampai 4 tahun ke depan. Kami menyadari bahwa kami tidak akan beruria tanpa kebersamaan. Kita tidak bisa mewujudkan 5 kota yang berani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat Islam syarat dan kita hilangkan perbedaan-perbedaan, jangan dibayangkan lagi ini, itu, dan lain sebagainya. Kami tidak perlu diberikan masukan,
Tidak perlu kami diberikan bisikan, oh ini, tim ini, tim ini. Kami semua mengetahui. Tapi bagi seorang pemimpin itu sudah berakhir dan sudah selesai karena kita sudah nanti menjadi bupati wali kota pada tanggal 26 Februari yang akan. Mari kita bersama-sama bekerja, kita sama-sama memberikan masukan positif untuk membangun ibu kota yang baik. Yang ketiga, Bapak dan saudara bahagia, pada kesempatan ini ada program, visi dan misi kita. Dalam rangka mewujudkan 5 kota yang madani itu ada 5 misi yang kita programkan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, yang berlandaskan keimanan. Ini misi pertama kita. Tujuan kita meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, yang berlandaskan keimanan, orang-orang yang punya kecerdasan secara intelektual dan juga punya kecerdasan secara spiritual dan juga punya kecerdasan secara emosional. Di sini ada orang-orang yang dikatakan orang-orang yang berkarakter, orang yang bisa jadi pemimpin. Imbungnya kapalonya baisi jelemu, dadonya baisi jeman, inyo pandai bagaul di masyarakat secara emosional. Itulah yang dikatakan orang-orang yang berkarakter. Kita akan lahirkan orang-orang. Dari mana sumbernya orang-orang ini? Pertama, sumbernya di sekolah. Yang paling abdalnya pada saat anak-anak ini di santri. Maka Asadiah benar telah melahirkan orang-orang yang cerdas seperti ini. Baisi kepadanya, beriman dadonyo, dan ia pandai bagaul masyarakat. Kita sudah buktikan, ada anak-anak sini. Ada anak-anak sini yang tamat sini, datang ke rumah kami sekolahkan. Dia menjadi orang baik, akhirnya tamat kuliah, tapi dia maunya berswasta di kampungnya. Ada anak saya itu, Gandhi. Maka dari itu kepada anak-anak kami sampaikan, orang-orang yang tamat di sini, andai kata nanti kita punya kemauan, punya keinginan untuk sekolah di perguruan tinggi, jangan khawatir keterbatasan kemampuan orang tua kita. Banyak orang-orang bapak-bapak angkat nanti yang akan bisa membantu kita sama-sama. Lihat Pak Oyong contohnya, dia mendidik anak banyak. Tak lain dan bukan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kecerdasan dan anak-anak ini bisa mendapat masa depan yang lebih baik. Hal-hal ini, sekolah-sekolah ini, Bapak dan saudara bahagia, ini sangat bangga. Masih ada orang tua kita, masih ada pengurus kita, masih ada Nahdlatul Ulama dengan segala elemen pengurusnya, menjadikan sekolah ini santri-santri yang baik, yang berprestasi. Maka kepada anak-anak, jangan ragu sekolah ini. Jangan ragu. Karena Bapak juga pernah bersekolah seperti ini. Maka justru karena itu, asahlah ilmu dan pengetahuan itu di sekolah-sekolah seperti ini. Andai kata nanti kita telah dewasa, insya Allah kita bisa menjadi orang pintar untuk membangun negeri. Maka Bapak dan saudara bahagia, itulah 3 faktor penting yang kami sampaikan dalam hal ini, karena kami tidak akan mengupas misi lain, karena berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan struktur pemerintahan, berkaitan dengan infrastruktur, itu mungkin pada tempat lain. Tapi di sini, yaitu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kita, maka kepada anak-anak dan ibu-ibu jangan khawatirkan, sekolahlah anak-anak di sini. Dan justru karena itu pemerintahan Sabari dalam suatu konsepnya akan membangun rumah tahfiz di setiap negari. Ini insya Allah akan kita wujudkan. Ada di suatu negari yang telah menyerahkan tanahnya lebih dari 1000 meter untuk bangun rumah tahfiz. Sudah ada 5 negari sekarang yang mengajukan kepada kita, dia telah menyiapkan tanah. Dan pada saat ini kami sedang berkoordinasi dengan para pengusaha untuk membangun rumah tahfiz. Karena saya secara pribadi berprinsip Bapak dan saudara bahagia, bahwa jabatan ini akan dijadikan ladang amal dan bisa meningkatkan ibadah kita ke Allah. Maka justru karena itu ada orang yang menyatakan kepada kami harus 20 dan lain sebagainya. Saya tidak akan tanggapi. Karena seseorang pejabat
kalau sudah memikirkan dua periode, maka pejabat itu akan mengutamakan kepentingan dirinya daripada kepentingan masyarakat. Bapak dan saudara-saudara, saya pernah waktu apel pertama juga kami sampaikan kepada ASN bahwa saudara-saudara harus nyaman bekerja di bawah pimpinan saudara. Yang memilih, yang suka dan lain sebagainya, itu kami tidak tahu semua. Tapi saudara-saudara tidak akan kami mutasikan karena tidak memilih kami. Tapi bekerja sesuai dengan profesional, kepercayaan, dan tanggung jawab. Itu yang kita tekankan kepada ASN. Bapak dan saudara-saudara, dan itu yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih Ibu ya. Dan kepada ibu-ibu, mari kita saling sama-sama memberikan masukan yang positif untuk membangun negeri ini. Dan kami sadar apa yang kami sampaikan tadi, bahwa ilmu itu milik kita semua, dan kebersamaan Allah yang akan menjadikan kita ini akan lebih baik. Dan malam Selasa, karena kami ada acara di Padang, kita kasih tahu Profesor Ganesh, kami ingin berkonsultasi untuk meminta masukan tentang penyempurnaan SPJMD kita. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang khususnya 50 foto di Hotel Pangeran. Mereka telah memberikan masukan kepada kita. Alhamdulillah, ada yang dari pertanian, ada yang dari pendidikan, ada yang dari ekonomi. Kesemuanya itu akan kita tampung dalam penyempurnaan visi dan misi kita, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun ke depan. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Saudara. Mungkin kepada Pak Wali kita hadir di sini, tentu saja di masyarakat kami sampaikan Pak Wali negara itu adalah bagian terendah dari pemerintahan kita. Ada jorong, dan jorong itu ada unsur pelaksana dari negara. Jangan disalahartikan Pak Jorong telah punya hak pula, karena ini harus kami luruskan secara bersama-sama. Yang sah itu menurut undang-undang, yang pemerintah itu pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan desa. Maka negara adalah bagian dari pemerintahan desa. Itu yang kami sampaikan pada kita bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.